Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safa, NPM 0330231106. Kelas 2A, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan membawakan materi mengenai variasi individual atau perbedaan individual. Jadi, variasi individual atau perbedaan individual dalam pembelajaran adalah perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa lainnya dalam proses belajar di sekolah. Perbedaan ini dapat dilihat dari sifat fisik, sosial, inteligensi, dan kepribadian. Guru perlu memahami karakteristik siswa untuk menentukan strategi dan gaya mengajar yang tepat di kelas. Jadi di sini ada 3 topik yang kita bahas, yaitu mengenai inteligensi, gaya belajar dan berpikir, yang terakhir kepribadian atau temperamen. 1. Inteligensi. Apa itu inteligensi? Apa arti istilah inteligensi menurut ahli psikologi? Beberapa ahli menggambarkan inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang lain menggambarkan inteligensi sebagai kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Yang lain berpendapat bahwa inteligensi mencakup karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan intrapersonal. Jadi, inteligensi atau kecerdasan diartikan sebagai potensi, kemampuan, atau berbagai kemampuan untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan dunia. 2. Gaya belajar dan berpikir. Di situ kita akan membahas mengenai gaya impulsif atau reflektif dan mendalam atau permukaan. Gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Dan gaya berpikir adalah cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam memecahkan sebuah masalah dan mengambil kesimpulan. Gaya impulsif dan reflektif. Seseorang dengan gaya berpikir impulsif lebih cenderung untuk mengambil keputusan cepat tanpa berpikir panjang, sedangkan seorang dengan gaya berpikir reflektif lebih cenderung untuk berpikir lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Mendalam atau permukaan. Sejauh mana murid mempelajari materi pembelajaran dengan suatu cara yang membantu mereka memahami makna materi. Gaya mendalam atau sekedar mencari apa-apa yang perlu dipelajari. Gaya dangkal. 3. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian merupakan pikiran, emosi, dan perilaku khas yang dipakai seseorang untuk beradaptasi dengan dunianya. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Tipe kepribadian. 1 yaitu sanguin. Ciri-ciri tipe kepribadian sanguin yaitu mempunyai energi yang besar, suka bersenang-senang dan simpel, suka mencari perhatian, sorotan, kasih sayang, dukungan, dan penerimaan orang-orang di sekelilingnya, suka mulai percakapan dan menjadi sahabat bagi semua orang, optimis dan selalu menyenangkan, tidak teratur, emosional, dan sangat sensitif terhadap apa yang dikatakan orang terhadap dirinya. Dikenal sebagai si tukang bicara. Jadi sanguin itu orangnya sangat gembira. Tipe kepribadian kedua itu koleris. Ciri-cirinya berorientasi pada sasaran, menyukai aktivitas untuk berprestasi, memimpin dan mengorganisasikan, menuntut loyalitas dan penghargaan dari sesama, berusaha mengendalikan dan mengharapkan pengakuan atas prestasinya, suka ditantang, mau menerima tugas-tugas sulit, merasa benar sendiri, keras kepala, suka kecanduan jika melakukan sesuatu, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan terakhir dikenal sebagai pelaksana. Tipe kepribadian ketiga yaitu melankolis. Ciri-cirinya itu cenderung diam dan pemikir, berusaha mengejar kesempurnaan dari apa yang menurutnya penting, butuh ruang dan ketenangan supaya mereka bisa berpikir dan melakukan sesuatu. Berorientasi pada tugas, sangat berhati-hati, perfeksionis, dan suka keteraturan.
sering kecewa dan depresi jika apa yang diharapkannya tidak sempurna. Disebut sebagai si perfeksionis. Tipe kepribadian yang keempat itu flekmatik. Ciri-cirinya seimbang, stabil, merasa diri sudah cukup dan tidak merasa perlu berubah dunia. Tak suka mempersoalkan hal-hal sepele, tidak suka risiko atau tantangan, dan butuh waktu untuk menghadapi perubahan. Kurang disiplin dan motivasi sehingga suka menunda sesuatu. Kadang dipandang orang lain sebagai lambat, bukannya karena ia kurang cerdas, tapi justru karena ia lebih cerdas dari yang lain. Tak suka keramaian ataupun banyak bicara. Banyak akal dan bisa mengucapkan kata yang tepat di saat yang tepat, sehingga cocok menjadi negosiator sebagai si pengamat atau si manis. Jadi itulah 4 tipe kepribadian. Jadi Anda tipe kepribadian yang mana? Oke, itu saja materi mengenai variasi individual atau perbedaan individual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nusapa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.